Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya banyak sedang puasa sunat Senin. Mudah-mudahan sampai sore, amin ya rabbal alamin. Pertama, kita ucapkan syukur kepada Allah karena kita masih hidup, masih sehat. Banyak saudara kita yang sudah mendahului kita disebabkan COVID-19, turun imannya. Seiring turun iman, imun pun ikut juga turun, diserang sama COVID-19. Ini yang datang nih baru COVID-19, kabarnya akan menyusul lagi COVID-20, COVID-21. Mudah-mudahan dia tak sampai ke Palas, tersesat di simpang bingung. Amin ya rabbal. Berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makan bubur panas. Kenapa tiba-tiba Ustadz ingat bubur? Bubur panas di dalam piring itu kalau mau dimakan, bagian tengahnya dulu atau pinggirnya dulu? Karena kalau bagian tengah tidak bisa dimakan, luka lidah kita karena panas. Maka pinggirnya dulu, karena pinggir ini yang dingin. Jadi kalau diibaratkan Pekanbaru, bubur panas itu pinggir, itu wilayah yang rawan. Kita urutkan dulu bubur panas Pekanbaru dari pinggir, Tenayan Raya. Atas dulu Kulim, Tenayan Raya, lalu kemudian Rumbai, lalu kemudian Palas, lalu kemudian Rimbo Panjang. Ini kawasan yang mengerikan. Maka saya heran, kemanalah Ustadz Muhsin selama ini? Rupanya beliau, kalau tinggal di tengah Ustadz Muhsin ini zona aman. Selama ini Ustadz Muhsin di zona aman, di tengah ini dia aman. Tapi rupanya beliau ini semangat darahnya darah jihad, sementara orang lain darahnya darah jahat. Ustadz Muhsin semangat jihad. Jadi kalau beliau di tengah, itu adrenalin dakwahnya tak bangkit. Maka beliau pindah ke pinggir, ingin supaya jangan sampai bubur panas ini dimakan orang dari pinggir. Akhirnya dihangatkan lagi dakwah ini. Banyak dai-dai tak sampai ke daerah kita karena sampai di Leton balik lagi dari. Sampai jembatan Leton balik lagi. Alhamdulillah kehadiran Bang Muhsin, Ustadz Muhsin Zahari penyemangat dakwah. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat insyaallah. Amin. Nah, setelah bercerita tentang bubur panas tadi, Bapak Ibu pun paham. Tapi insyaallah yang saya ceritakan tadi paham kan? Yang tak paham ngangguk aja paham. Dan tak paham ditanya sama Ustadz Muhsin, apa maksud cakap Ustadz Somad tentang bubur panas tadi? Pahamlah itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau sendiri tak sanggup, Ustadz Muhsin kita biarkan sendiri tak bisa. Maka kita mesti bersama-sama. Nabi Muhammad SAW ada orang tua namanya Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda otaknya cerdas namanya Sayyidina Ali. Ada anak muda ototnya kuat namanya Sayyidina Umar. Ada orang muda kaya duitnya banyak namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Ada perempuan cerdas, hebat, pandai namanya Sayyidatuna Khadijah. Ada yang membantu membawakan makanan naik ke Jabal Sur namanya Asma binti Abi Bakar. Maka bekerja sama. Jadi kalau ada orang one man show sendirian tak bisa. Bisa kita menolong agama Allah ini sendirian? Tak bisa. Nabi Musa alaihissalam punya tongkat, dipukulkannya ke tengah laut, jadi jembatan. Dipukulkannya tongkatnya memancar 12 mata air. Tapi Nabi Musa tetap berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Tetap Nabi Musa minta tolong ada kawan, partner, sahabat berdakwah
namanya Nabi Harun alaihissalam. Harun akhi. Nabi Musa ditolong oleh Nabi Harun. Nabi Isa alaihissalam, walaupun Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah, menyembuhkan orang buta dengan izin Allah, tapi dia tidak sendirian, tetap dibantu oleh Hawariyun. Siapa nama sahabat-sahabat Nabi Isa itu? Hawariyun. Wa iz qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Nabi Isa berkata kepada Hawariyun, "Man ansari ilallah?" Siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al-Hawariyun. Hawariyun berkata, "Nahnu ansarullah." Kami yang akan menolong. Nabi Musa ditolong Harun, Nabi Isa ditolong Hawariyun, Nabi Muhammad SAW ditolong sahabat Muhajirin dan Ansar, maka kita pun juga berdakwah ditolong oleh komunitas dakwah. Ada nama komunitas dakwahnya IDN. Apa arti IDN dulu? Indonesia Dai Network. Ustadz-ustadz guru mengaji punya komunitas. Nah, ini sekarang sejak COVID ini banyak berefek, maka ditolong dengan IDN nih. Dalam hal ini sekarang hadir dari IDN Ustadz Jamal sebelah kanan saya. Lalu kemudian ada pula namanya komunitas tabung wakaf umat. Ketuanya Ustadz Al-Nob Dinar. Dinar itu artinya duit emas. Dia diangkat supaya tak korupsi. Karena kalau yang lain tak berduit. Nah, beliau Al-Nob Dinar. Kemudian ketua pembinanya Ustadz Tatang Yudiansah. Di antara kami depan ini dia yang paling ganteng. Ustadz Tatang yang tak pakai peci. Nah, ini ketua pembina. Jadi mereka ini berdua tabung wakaf umat. Semua wakaf-wakaf, wakaf tanah, wakaf-wakaf. Dulu orang kalau disebut wakaf ingat tanah kuburan. Jangan pula nanti sebut Ustadz Al-Nob, Ustadz Tatang ingat tanah kuburan. Enggak. Tanah wakaf nih nanti tanah wakaf bisa bangun ruku, rukunya disewa orang, hasilnya produktif. Itu yang kita mau. Wakafnya wakaf produktif. Tabung wakaf sudah, IDN sudah. Lalu kemudian ada namanya komunitas hamba Allah. Itu yang tadi disebut Ustadz Muhsin, hamba Allah ini saya pun tak bisa masuk ke dalam. Karena hamba Allah ini casingnya hamba Allah, isinya M3. M3 itu mak-mak milenial. Penasehatnya Ustadz Nazri. Tadi saya terkejut. Begitu saya sampai, saya tengok, loh, apa Ustadz Nazri di sini? Umroh tak bisa. Kok ada Ustadz Nazri? Rupanya, cuman saya segan, kan tak mungkin saya tanya, Ustadz apa posisi Ustadz? Enggak, saya diam. Cuman penasaran, apa lah? Baru tadi disebut. Yang saya hormati Ustadz Nazri, penasehat hamba Allah. Oh, dia. Baru juga saya paham. Rupanya yang diterima ini selevel Ustadz Nazri lah. Kok kita ini tak diterima Ustadz Jamal? Kita ini udah tua dah. Kita tak milenial lagi. Nah, alhamdulillah. Tapi semua ini dari mulai Ustadz Al-Nob, Ustadz Tatang, Ustadz Nazri, Ustadz Somad, Ustadz Jamal, semua kami ini adalah murid-murid Ustadz Muhsin. Ustadz Muhsin kepala suku kami. Ustadz Muhsin Indu Ongkang. Nah, jadi kami dulu di Pekanbaru, Ikatan IKMI, Ikatan Masjid Indonesia, jadwal pengajian dakwah, kemudian saya pula pengajian di Masjid Ibnu Sina. Nah, itu semua di bawah Ustadz Muhsin. Rupanya Ustadz Muhsin melihat dakwah di Pekanbaru sudah aman. Ustadz Muhsin mencari yang tak aman. Nah, dia hobi yang tak aman ini. Maka diamankannya di sini. Saya ingat ucapan Ustadz Muhsin tadi, katanya secara fisik, secara zahir, masjid-masjid kita ini rupanya sudah bagus-bagus. Tengoklah masjid kita bagus. Secara zahir, cuman batinnya bermasalah. Maka batin itu perlu disupport, dibantu. Ini dikoordinasikan. Nah, berdekat dengan Idul Adha tentu terkait dengan kambing, terkait dengan sapi. Rupanya komunitas yang dipimpin Ustadz Nazri membawa sapi. Saya tak sebut berapa ekornya. Yang penting sapi ini banyak. Tadi saya sudah dikasih tahu nanti musola masjid di sekitar itu akan dibagi sekian, paling tidak la yudraku kulluh. Tak bisa kasih banyak, kasih sedikit. Itu udah ada beras
Jadi komunitas ini jelas, komunitas tabung wakaf, komunitas hamba Allah, komunitas IDN. Lalu posisi Ustadz Somad di sini sebagai apa? Saya anggota pembina tabung wakaf. Diajak tadi, pagi tadi penyerahan wakaf bibit limau nipis. Limau ini ditanam, satu batangnya 50.000. Nanti setelah berhasil, hasilnya itu untuk program dakwah. Supaya kita tidak meminta-minta ngemis. Kita punya kebun. Nah, itu penting. Aliyadul ulia khairum min aliyadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ini penting juga. Di sini saya tengok banyak tanah. Oleh sebab itu tanah ini jangan sampai kosong. Ditanam ubi, dibuat kolam ikan, ditanam kangkung, ditanam limau nipis tadi. Perlu limau nipis, datangi Ustadz Jamal. Saya yakin harga tak turun itu. Supaya kita punya ketahanan pangan. Jangan lagi kita mengharapkan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diminta datang, ikut, kemudian nanti seremonial penyerahan, foto-foto diupload di Instagram, kemudian di bawah jangan lupa salurkan bantuan Anda ke IDN, ke tabung wakaf. Tapi selama perjalanan ini, setiap upload belum pernah lagi ada permohonan, Ustadz tolong endorse komunitas hamba Allah, tak ada. Ternyata hamba Allah ini tak perlu di endorse karena mereka ini memang tukang endorse. Nah, termasuklah kedatangan ini semua. Mudah-mudahan semakin setelah pulang dari sini semakin bersemangat insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena kalau kita ini tidak ada melihat tantangan, kita tak semangat. Maka kalau ada tantangan, itu bersemangat. Kemarin pagi hari Ahad kami naik sepeda, begitu melihat jembatan Leton mendaki, itu bangkit semangat, mau kayuh lebih cepat, lebih kuat. Wah, sebetulnya udah mau tumbang berkunang-kunang, menengok orang ramai makin semangat. Setelah pulang baru tertidur tak bangun-bangun. Jadi kebersamaan ini membangkitkan semangat. Kebersamaan ini membuat kita terus sehat. Kebersamaan, maka kita jaga kebersamaan. Bapak Ibu, masjid surau langgar musolanya jangan tinggalkan kosong. Dari maghrib ke isya terus ada mengaji. Gimana kondisi sekarang maghrib ke isya? Ada mengaji? Alhamdulillah. Nah, ini guru mengaji kita support. Ada Ustadz Muhsin, tempat mengadukan segala masalah, sampaikan. Jangan sampai kosong. Sholat berjamaah terus. Mati lampu, hidupkan mesin. Mati mesin, hidupkan lampu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, karena kita masih ada acara lagi, seremonial pembagian beras, seremonial pembagian sembako, seremonial pembagian sapi. Ada sapi yang mau kita, tapi tak perasaan tak ada bawa sapi tadi. Seremonialnya aja dulu, seremonial. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala silap salah. Bapak Ibu yang hadir ini, tuan-tuan guru, ustadz-ustadz dari surau langgar musola, tolong doakan tabung wakaf, tolong doakan IDN, tolong doakan komunitas hamba Allah, supaya semuanya tetap semangat dan istiqomah. Takbir! Allah! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.